Shalom, selamat pagi saudara dan saudari. Pada pagi ini kita bersyukur karena kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita dapat bertemu pada pagi ini untuk beribadah bersama-sama. Dan kita tidak lupa juga untuk mengingati semua frontliners yang kini bekerja keras menangani pandemik COVID-19 di negara kita. Kita terus berdoa untuk mereka, untuk perlindungan dan berkat di atas mereka. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati, jiwa, roh kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur Tuhan sekali lagi atas kebaikan, rahmat, kasih karunia Tuhan, sehingga kami dapat hidup pada hari ini. Kami dapat menikmati hari yang baru. Kami dapat bersama-sama untuk datang ke tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, sebelumnya kami memulakan ibadah raya kami pada pagi ini, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan hati, pikiran, jiwa, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa Tuhan Engkau menguduskan hati, pikiran, jiwa, roh kami, dan agar kami siap untuk menerima lawatan Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai ibadah raya kami daripada awal, pertengahan sehingga akhirnya, dan kami tidak lupa untuk jemaat-jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau yang melawat mereka di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka, menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa, kami menaikkan pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Kristus dimanapun Anda semua berada. Apa kabarnya? Baik. Baik, luar biasa. Kita percaya apapun keadaan kalian dan juga apapun yang kalian kerjakan, kita percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama Anda. Mari di pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan rasa syukur kita melalui pujian penyembahan. Mari kita sama-sama siapkan diri kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Hati
Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian denganmu Tuhan. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, biar setiap pujian dan kehidupan kami ya Tuhan, menjadi korban syukur, korban yang hidup Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kita semua berada, mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Nyatakan ini dari hatimu. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin, amin Tuhan. Jemaat Tuhan, pada pagi ini saya mau mengajak kita untuk berdoa untuk Malaysia. Kita ada dua perkara untuk didoakan pada pagi ini. Yang pertama, kita berdoa untuk mangsa keganasan rumah tangga atau di tempat kerja mereka. Kita berdoa agar semua mangsa keadaan yang mengalami keganasan rumah tangga atau di tempat bekerja mereka, agar Tuhan campur tangan dan memohon perlindungan Tuhan di atas mereka. Dan kita berdoa untuk kesehatan mental setiap ahli keluarga ataupun di tempat kerja mereka. Yang kedua, kita akan berdoa untuk politik dan kerajaan Malaysia, di mana kita memohon agar Tuhan bekerja dan campur tangan di kalangan mereka. Dan kita berdoa untuk arena politik pada hari ini agar tidak ada penyelewengan dan agenda yang tidak membantu pembangunan negara ataupun rakyat Malaysia. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Malaysia. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk isu keganasan rumah tangga ataupun di tempat kerja Tuhan, yang pada hari ini Tuhan yang kian berleluasa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semua mangsa-mangsa dan keadaan ataupun mangsa-mangsa keganasan Tuhan, baik itu di
rumah mereka ataupun di tempat kerja Tuhan. Kami mengangkat mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang membungkusi mereka Tuhan Yesus Kristus, membawa mereka keluar daripada keadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang melindungi, membungkusi mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk untuk kesehatan mental Tuhan setiap ahli keluarga ataupun orang-orang di tempat kerja Tuhan yang pada hari ini Tuhan Yesus mungkin mengalami banyak cabaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar damai sejahtera dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Tuhan Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi umat-umat ciptaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, yang kedua kami ingin berdoa untuk negara kami Malaysia Tuhan Yesus, di dalam arena politik dan juga di dalam kerajaan kami Malaysia Tuhan pada saat ini. Bapa, Engkau yang melihat Tuhan keadaan negara kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa memohon campur tangan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin di dalam negara kami Malaysia Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang campur tangan di kalangan mereka Tuhan Yesus. Segala bentuk-bentuk agenda yang bukan daripada Engkau, yang tidak mendatangkan faedah kepada rakyat maupun kepada pembangunan negara ini Tuhan. Tuhan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biar Engkau yang membangkitkan Tuhan orang-orang yang mempunyai hati yang tulus untuk membangunkan negara kami, orang-orang yang mempunyai hati yang tulus untuk membantu rakyat-rakyat negara ini ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini memohon belas kasihan Tuhan di atas negara kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus Kristus untuk kami berdoa juga Tuhan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk pemimpin tertinggi Tuhan Yesus. Karena seperti di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 yang menyatakan hati raja seumpama anak sungai di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana saja yang dia kehendaki. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berdaulat Tuhan Yesus Kristus di atas semua pemimpin kami Tuhan. Engkau berdaulat di atas negara kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan campur tangan-Mu Tuhan di dalam negara kami Tuhan. Pulihkan semula Tuhan Yesus negara ini ya Tuhan. Engkau bangkitkan orang yang betul-betul Tuhan Yesus mempunyai hati yang tulus Tuhan untuk membangun negara ini dan juga rakyatnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menaikkan Tuhan segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama-sama pada pagi ini. Kami daripada keluarga besar UMC Bahasa ingin menghalu-halukan jemaat Tuhan pada pagi ini, terutama bagi yang pertama kali mengikuti ibadah raya online di UMC Bahasa. Jika Anda pertama kali mengikuti ibadah raya ini, sila letak emoji thumbs up di ruangan chat dan mengisi borang tetabu yang tertera di ruangan chat Anda agar kami dapat menghubungi Anda. Bagi Anda yang memerlukan pelayanan konseling dan bimbingan, terutama di waktu pandemik ini, Anda boleh menghubungi talian hotline UMC Bahasa seperti yang tertera di ruangan chat Anda. Para pelayan siap untuk membantu Anda. Ya, pada hari ini adalah hari yang istimewa di mana semua yang bergelar Bapa dirayakan di seluruh negara dan di dunia ini. Kita bersyukur kepada insan yang bergelar Bapa dalam hidup kita, dan terlebih lagi kita bersyukur karena kita mempunyai Bapa yang kekal yang sentiasa mengasihi kita, yaitu Allah Bapa kita yang di surga. Kami mengucapkan selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar Bapa ataupun Bapa rohani. Baiklah, tiba waktunya untuk memberi uang persembahan. Anda bolehlah melakukan transaksi online seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan menyerahkan semua uang persembahan yang akan kami beri Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati uang persembahan ini, biar semua uang persembahan ini digunakan untuk memperluaskan lagi kerajaan Tuhan di seluruh permukaan bumi ini.
Dan kami berdoa biar Tuhan Engkau memberkati tangan yang telah memberi, baik yang tidak sempat memberi, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, dan sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Nama saya Jonathan Benedict. Saya mempunyai seorang ibu dan 2 orang adik beradik lelaki. Dan ini adalah sedikit kisah tentang bapak saya. Bapak saya seorang yang tidak ekspresif, tegas, tetapi apabila dia menyatakan sesuatu, dia betul-betul serius dengan apa yang dia ingin sampaikan. Bapak saya juga seorang yang sangat bekerja keras dan sentiasa mencukupi keluarga kami dalam segala hal yang kami perlukan. Dia seorang mekanik yang sangat cekap, dan satu yang sangat pasti adalah dia sangat sukakan kerjanya. Perhubungan saya dengan bapak saya selama saya mengenalinya telah lalui berbagai tahap komunikasi yang berbeza mengikut peringkat usia saya. Ketika umur saya masih muda, saya sangat patuh dengan arahan dan nasihat bapak saya. Ketika saya di usia remaja pula, ada masa di mana kami tidak bersefahaman dan kadang-kadang berakhir dengan bertengkar mulut. Apabila umur saya kian meningkat dan mendapat peluang untuk merantau dan menimba ilmu di college di semenanjung Malaysia, saya mulai faham akan tindakan bapak saya atas hidup saya. Dan mulai faham mengapa dia membuat tindakan tersebut. Sebagai contoh, dia menasihati saya untuk belajar dengan rajin atau menggunakan uang dengan cermat. Pemahaman saya tentang kasih seorang bapa menjadi lebih dalam lagi apabila saya bertumbuh dalam iman di gereja yang saya hadiri. Perhubungan dengan bapak saya sewaktu saya di college menjadi semakin rapat, dan kami sama-sama sediakan berbagai rancangan untuk kami sama-sama lakukan apabila saya habis menuntut di college pada suatu hari nanti. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan perhubungan dengan bapak saya menjadi sangat rapat sekali, dan saya mempunyai hala tuju yang seterusnya, yaitu membalas jasa baik kasih bapak saya. Pada tahun terakhir saya di college, bapak saya jatuh sakit, dan ada satu masa di mana tahap kesehatan dia sangat teruk sekali, sehingga dia perlu dimasukkan ke dalam ward hospital. Saya sebagai seorang anak sangat risau sekali ketika hal ini terjadi, dan sentiasa berdoa untuk kesembuhan bapak saya. Pada suatu masa, saya menelepon bapak saya sewaktu dia di hospital untuk berbual dan bertanya kabar. Bapak saya memberitahu saya yang dia semakin sehat, dan itu membuatkan hati seorang anak sangat gembira. Kemudian dia menasihati saya dengan berkata, kalau ada peluang dan selagi ada peluang, teruskan belajar. Saya berjanji dengan bapak saya yang saya akan patuhi nasihat dia, dan tanpa saya sadari, itulah nasihat terakhir yang saya dapat dari bapak saya. Saya pernah mengalami kecederaan dan kesakitan yang agak teruk sepanjang hidup saya.
dari kemalangan kereta sehingga kecederaan otot dan sendi semasa bersenam, sehingga kan saya tidak dapat bergerak selama beberapa hari. Tetapi apabila saya menerima kabar di mana Bapa yang saya sangat kasih di muka bumi ini telah pergi buat selamanya, kesakitan yang saya alami pada ketika itu tidak dapat saya bandingkan dengan kesakitan fisikal yang saya pernah lalui. Kesakitan yang amat dalam sekali, seperti tidak ada dasarnya. Saya rasakan seluruh dunia pada ketika itu memijak dan menghancurkan masa depan yang telah saya rancang dengan Bapak saya. Dan sejak hari itu, saya hidup dalam kesakitan dan kepahitan, melayani dengan hati yang kering, kosong, dan bukan dengan kesyukuran. Hal ini berterusan selama beberapa tahun, sehinggalah saya menghadiri sebuah ibadah di mana pastor yang melayani pada hari itu berkhotbah tentang Yesus yang telah membangkitkan Lazarus dari maut dalam Yohanes bab 11. Apabila pastor itu bertanya pada jemaat, Yesus mempunyai segala kuasa untuk mengalihkan batu yang menutup makam Lazarus. Kenapa Yesus mengarahkan orang yang hadir di sana pula untuk mengalihkan batu tersebut? Pastor itu menjawab, adalah pilihan kita untuk mengalihkan batu kesakitan, batu kepahitan, batu kekecewaan, dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan menghidupkan apa yang sudah mati atau membaik pulihkan apa yang sudah hancur. Ketika saya mendengar khotbah daripada pastor tersebut, saya mula untuk membuat refleksi dan merenung kembali apa yang dikatakan olehnya. Setelah berpikir panjang, akhirnya saya membuat keputusan dengan bantuan dari salah satu pemimpin gereja, berdoa bersama-sama untuk melepaskan kesakitan dan kepahitan kepada Yesus dan mula mengucap syukur atas Bapa duniawi yang pernah mengasihi saya. Hari-hari yang berikutnya, saya mula merasakan sukacita dalam pelayanan saya lakukan di gereja dan tidak lagi mempunyai rasa yang terpaksa. Saya sadar yang Tuhan Yesus sendiri telah memulihkan apa yang sudah lama hilang dalam jiwaku sejak kehilangan Bapa yang saya sangat kasihi di dunia. Saya juga sadar apabila Allah Bapa mengatakan yang Dia mengasihi dan mau berikan yang terbaik bagi anak-anaknya, Dia benar-benar mengasihi dan mau berikan yang terbaik bagi saya dan Anda. Walaupun saya tidak lagi mempunyai Bapa duniawi yang pernah mengasihi dan membesarkan saya tahu yang saya mempunyai Bapa di surga, Bapa yang kekal, yang akan mengasihi, menjaga, dan mendidik saya selama-lamanya. Salam, salam sejahtera, salam kasih. Bertemu kita kembali di dalam ibadah di UMC Bahasa hari ini. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa, Happy Father's Day kepada setiap bapak-bapak, setiap pribadi yang bergelar bapak, baik engkau bapak biologi ataupun bapak rohani kepada seseorang. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa. Hari ini saudara, seperti minggu-minggu yang lalu adalah sangat spesial. Every day, every single day adalah spesial. Maka hari ini juga adalah spesial, ada spesialnya yang tersendiri karena kita sama-sama berpeluang untuk merayakan Hari Bapa. Nah, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini hari yang Tuhan telah jadikan. Kami bersukaria, kami bersukacita karena Tuhan baik. Bahkan kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa yang baik. Maka itu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Sempena Hari Bapa ini, kami mau mengingati peranan, bahkan tanggung jawab seorang Bapa. Dan kami mau belajar daripada Bapa Sorgawi. Bagaimana kami yang bergelar Bapa dapat menjalankan tanggung jawab kami dengan baik seperti yang Tuhan amanatkan. Bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin.
Haleluya saudara. Hari ini saya ingin membawa satu tema perkongsian firman Tuhan yang saya tajukkan wewenang rohani seorang bapa. Dalam arti kata lain, spiritual authority of a father. Wewenang rohani seorang bapa. Nah, idea besar yang ingin saya kongsikan di dalam perkongsian firman Tuhan hari ini adalah wewenang ataupun authority ataupun otoritas paling penting yang pernah diberikan kepada seorang lelaki ialah menjadi bapa. Saya ulang sekali lagi. Wewenang ataupun authority paling penting yang pernah diberikan kepada seorang lelaki ialah menjadi bapa. Saudara, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang saya ingin kongsikan hari ini. Ia terdapat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara, dan atas ternakan dan atas seluruh bumi, dan atas segala jenis binatang melata yang merayap di muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah Dia menciptakan mereka, lelaki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah dan takluki bumi, berkewenangan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di atas bumi. Saudara dan saudari yang saya kasih, mari kita belajar sedikit perkataan wewenang. Mungkin perkataan ini agak baru bagi kita, tapi perkataan ini mengandung satu maksud yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Wewenang berarti berkuasa ataupun dominion, yang berarti menentukan, mengurus, mengelola atau menyelesaikan masalah. Wewenang adalah orang yang memiliki kuasa secara legal terhadap seseorang ataupun community, contohnya pemerintah ataupun kerajaan, seperti guru, ibu bapak, pemimpin dan sebagainya. Maka dengan itu saudara, saya sangat senang memberikan tema hari ini, yaitu wewenang rohani seorang bapa, ya. Maka dengan itu saudara, kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Nah, wewenang ataupun authority di dalam Kristus, saudara. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan tata tertib. Kalau dalam bahasa Inggris berkata, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Nah, di sini kita melihat bahwa segala kuasa dan otoritas, segala kuasa dan wewenang telah diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, dan Yesus telah memberikan itu kepada kita. Dan melalui ayat ini, saudara, kita faham bahwa Allah memberikan kita apa? Bukan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kita apa? Kuasa, wewenang. Dia memberikan kita kasih, dan Dia memberikan kita tata tertib. Secara ringkasnya kita melihat bahwa kuasa di sini adalah dalam bahasa aslinya daripada bahasa dunamis, ya. Power dalam bahasa Inggris. Kasih itu adalah dari terjemahan dari perkataan agape dalam bahasa aslinya, yang berbicara tentang loving relationship dengan Tuhan. Dan tata tertib itu berbicara tentang sound mind ataupun safe thinking, ya. Dan ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia memberikan kita kuasa. Nah, sejak kejadian lagi, penciptaan, Dia telah memberikan manusia wewenang ataupun kuasa, dominion terhadap alam sekitar, tetap terhadap makhluk-makhluk di bumi ini. Itu yang Tuhan percayakan kepada manusia. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa wewenang ataupun otoritas ataupun authority kita di dalam Kristus yang terdapat di dalam Matius 10 ayat yang pertama berkata, Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberikan mereka apa? Kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kesakitan. Kita juga lihat di dalam Efesus
Pasal yang pertama ayat yang ke-21. Allah meletakkan Kristus jauh di atas segala penguasa dan kekuasaan, kuasa dan pemerintah, dan setiap nama yang dinamakan, bukan saja pada zaman ini, tetapi juga pada zaman yang akan datang. Di sini kita melihat bahwa segala kuasa, authority itu telah diberikannya kepada kita sebagai umatnya. Ini luar biasa, ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan di sini kita melihat bahwa Allah memberikan wewenang ataupun kuasa kepada institusi-institusi seperti rumah ataupun keluarga. Siapakah wewenang, siapakah spiritual authority-nya? Bapak dan suami ataupun suami. Kerja, siapakah spiritual authority ataupun authority di situ? Majikan, sekolah, guru. Allah memberikan authority kepada gereja. Siapakah pemimpin di gereja? Seperti pastor dan pemimpin yang lain. Pemerintah, kerajaan, pemimpin-pemimpin yang sedang memerintah. Nah, inilah authority ataupun wewenang yang diberikan oleh Allah kepada institusi. Dan ini sangat penting untuk kita mematuhi setiap authority yang ada di atas kita. Ada satu phrase atau satu kata-kata seperti ini. If you want to be on authority, you must be under authority. Untuk kita memiliki kuasa, untuk kita memiliki authority ataupun wewenang, saudara, untuk kita hidup di dunia ini, kita perlu belajar untuk submit. Kita perlu belajar untuk tunduk kepada authority yang ada di atas kita. Jika engkau adalah seorang anak, engkau harus belajar tunduk kepada ibu bapakmu. Jika engkau seorang murid, engkau harus belajar untuk tunduk kepada gurumu. Jika engkau seorang citizen of a country, engkau belajar untuk tunduk kepada kerajaanmu. Engkau suka dengan kerajaanmu, engkau tidak senang dengan kerajaanmu, itu bukan alasannya untuk kita tidak tunduk kepada authority kita. Di dalam rumah tangga, keluarga, siapa authority kita? Jika engkau anak, tunduklah kepada ibu bapakmu. Istri, tunduk kepada suamimu. Di gereja, saudara, kita ada pastor, kita ada pemimpin, ya, kita belajar. Nah, kita tidak setuju semuanya kepada pemimpin-pemimpin kita, karena mereka juga adalah manusia. Bahkan institusi-institusi yang ada di dunia ini adalah institusi duniawi. Tetapi siapa yang memberikan authority kepada mereka? Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, maka dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih, saya ingin sempitkan wewenang hari ini ataupun kuasa ini kepada institusi keluarga. Dan di sini saya akan berkongsi tentang bagaimana seorang bapa yang diberikan authority oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Dan kita melihat diagram ini, saudara. Ini adalah wewenang rohani dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga. Kita melihat di sini ada gambaran payung. Yang paling atas ini, payung yang besar ini adalah Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat ke-23. Allah meletakkan segalanya di bawah kakinya dan menjadikannya kepala semua hal ehwal jemaat yang merupakan tubuhnya, disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala-galanya. Di sini kita melihat bahwa Yesus adalah authority mutlak kita. Ya, segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Seperti ayat ini, berada di bawah kakinya. Ya, dan selepas itu Allah memberikan authority kepada yang kedua, itu adalah Bapa. Dan kita melihat di bawah itu adalah mami ataupun istri ataupun ibu, dan seterusnya kepada anak. Bukan sebaliknya, ya, bukan terbalik, ya. Kalau terbalik itu bayangan payung ini yang sudah ditebalikkan, maka payung itu tidak lagi berfungsi. Kalau hujan, habislah, kan? Kalau payung itu ditebalikkan. Nah, kita melihat sedikit sebanyak daripada diagram ini, kita melihat fungsi dan tanggung jawab. Kita melihat bahwa Yesus sudah melakukan tanggung jawabnya untuk mati di kayu salib untuk saya dan Anda. Maka kita tidak dapat menafikan ketuhanannya, otoritinya di dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Dialah otoriti pertama dalam kehidupan kita. Dan Dia mendelegasikan otoritinya kepada Bapa, kepada suami dalam rumah tangga. Maka suami, firman Tuhan berkata, suami
tunduk kepada Yesus sebagai kepala keluarga, sambil mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, melindungi, memimpin, menyediakan keperluan keluarganya. Dan istri pula, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada suami. Istri harus belajar tunduk kepada suami, ya, sambil menghibur, menjaga, mengajar, dan memelihara anak-anaknya. Dan anak-anak pula, children, belajar untuk tunduk dan taat dan menghormati ibu bapak. Kalau kita melihat diagram ini, saudara, kalau ini tersusun dengan baik, maka di dalam kehidupan kita bukan tidak ada masalah, tetapi kita akan melihat berkat Tuhan akan mengalir di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang hancur, saudara, apabila anak-anak tidak menghormati dan taat kepada ibu bapak. Rumah tangga yang hancur apabila istri bukan tunduk kepada suami, tapi tanduk suami. Rumah tangga yang tidak bahagia, yang berantakan apabila suami tidak menghormati Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangganya. Maka semua itu akan menuju kepada kehancuran. Tapi hari ini saudara-saudari yang saya kasih, sempena hari Bapak ini, saya punya message yang khusus untuk para Bapak. Haleluya. Nah saudara, saya ingin membawa kita melihat dalam Lukas 12 ayat yang ke-48b. Firman Tuhan berkata, karena sesiapa yang diberikan banyak, banyak pula akan dituntut daripadanya. Semakin banyak yang diamanahkan kepada seseorang, semakin banyak pula yang akan dituntut daripadanya. Ayat ini mengandungi makna yang sangat dalam, saudara. Tuhan telah mempercayakan kita authority. Jika engkau seorang bapak, itu adalah authority yang luar biasa. Itu adalah satu tanggung jawab yang luar biasa. Itu adalah satu tanggung jawab yang luar biasa yang pernah diberikan kepada seorang lelaki, ya, yaitu menjadi bapak. Apabila hari ini engkau seorang bapak, saudara, mungkin engkau seorang bapak rohani kepada anak-anak rohanimu, ataupun engkau adalah seorang bapak kepada anak biologimu, saudara, ataupun engkau memainkan peranan sebagai bapak kepada satu community, kepada beberapa orang. Ingat baik-baik, semakin banyak yang diamanatkan kepadamu, maka semakin banyak pula yang dituntut daripadamu. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Nah hari ini saudara, saya ingin kongsikan 4 perkara ataupun 4 wewenang rohani seorang bapak. Dan saya harap kita akan sama-sama belajar daripada 4 hal ini. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang bapak adalah bekerja dan menyediakan. Ini sangat biasa, saudara. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Ini berbicara tentang bekerja. Kuasa untuk bekerja. Untuk bekerja itu, saudara, itu adalah satu kuasa, itu adalah satu authority yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bahwa pekerjaan ini adalah satu perkara yang dituntut oleh Tuhan kepada kita sebagai Bapa yang bertanggung jawab, yang punya tanggung jawab terhadap orang di sekeliling kita, seperti istri dan anak-anak kita ataupun community, ya. Bahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, ini mengerikan kalau seorang bapak tidak bekerja dan tidak menyediakan keperluan keluarganya. Ini yang dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya, apatah lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dahsyat sekali, saudara, jika seseorang bapak yang memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya tidak bekerja, tidak menyediakan untuk anak-anak keluarganya. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, dia sama dengan orang yang menyangkal imannya. Dia sama dengan orang yang tidak beriman. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, nasihat saya untuk para lelaki yang ingin berkawin di sana, ya.
jangan berkawin sebelum Anda memiliki pekerjaan. Ya. Karena tanggung jawab pertama seseorang lelaki terhadap istri dan anak-anaknya ialah menyediakan keperluan asas mereka. Jika engkau berkawin tanpa memiliki pekerjaan, tentu susah engkau memelihara dan menyediakan apa yang mereka perlukan. Karena semakin hari keperluan itu semakin meningkat. Semakin anak kita membesar, semakin mereka dewasa, semakin bertambahlah keperluan mereka. Saudara, Anda tidak perlu memiliki segala sesuatu barulah Anda kawin. Saya tidak maksudkan itu, karena untuk kita memiliki segala sesuatu baru kita kawin itu mungkin seumur hidup kita, saudara. Ya, tetapi cukuplah kalau Anda punya pekerjaan dan Anda mampu menanggung keperluan keluargamu. Ya, ini hal yang mudah, yang senang kita pikir. Di dalam counseling pranikah, saya tegaskan ini kepada anak-anak muda yang ingin bernikah, yang ingin berkawin. Make sure you have a job. Ya, ya. Nah, yang seterusnya, tanggung jawab seorang bapak ataupun seorang suami adalah suami yang mengasihi istri. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 berkata, "Suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuk jemaat." Sangat tegas di sini firman Tuhan berkata, suami. Ya. Suami, kita disuruh untuk mengasihi istri. Berarti para suami ini punya masalah di dalam mengasihi istri. Ya. Tahun pertama selepas berkawin mungkin masih honeymoon. Tahun kedua masih lagi honeymoon. Tahun ketiga, ya, kemanisan itu sudah semakin hilang. Ya. Semakin pudar, kasih itu semakin pudar. Maka di sini Paulus mengingatkan kita, ya, melalui suratnya di dalam Efesus 5:25. Suami, kasihilah istrimu. Kita juga diingatkan firman Tuhan ini, saudara, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Kenapa, saudara? Kenapa seorang lelaki harus meninggalkan rumah ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya? Supaya dia dapat mengasihi istrinya sepenuhnya. Ya, kalau tidak, dia mungkin masih lagi terikat dengan ibu bapaknya ataupun keluarganya. Itu salah satu sebab. Supaya mereka juga bertanggung jawab. Dengar baik-baik, jika engkau adalah seorang suami hari ini, hadiah yang terbaik, yang terbesar yang engkau pernah berikan kepada anakmu bukanlah harta benda di dunia ini, tetapi apabila engkau mengasihi mami kepada anakmu, itulah hadiah yang terbaik. Jika engkau mengasihi istrimu dan anak-anakmu melihat bahwa daddy mengasihi mami, itulah hadiah yang paling mahal yang engkau pernah berikan kepada anakmu, saudara. Maka dengan itu, saudara, para suami yang ada di sana, saya mengingatkan kita sekali lagi, termasuk diri saya sendiri, supaya kita sentiasa mengasihi istri kita. Ya, istri kita akan semakin hari akan semakin tua. Mereka tidak lagi menjadi semakin muda seperti dulu. Ya, tetapi kasih kita semakin mendalam terhadap kehidupan mereka. Haleluya, saudara. Yang seterusnya, ya. Nah, ada beberapa sebelum itu, ada beberapa contoh praktikal bagaimana sang suami mengasihi istrinya. Ya. Ya, ini sederhana saja. Selain kita mengucapkan I love you darling, ya, saya mengasihi kamu, ataupun you are beautiful today. Wah, kalau kita ungkapkan kata-kata seperti ini kepada istri kita, wah, mereka sangat senang. Tapi satu perkataan, satu kata-kata yang sangat, yang menyatakan betapa kita mengasihi mereka adalah I am praying for you today. Saya mendoakan Anda hari ini. Karena apa, saudara? Untuk kita mendoakan seseorang, kita harus mengasihi orang itu. Kita harus concern dengan orang itu. Apabila istri kita mendengar
suami kita mendoakan dia, wah, istri akan merasa disayang. Istri akan merasa aman, protected. Istri akan merasa bahwa dia begitu penting di dalam kehidupan suaminya, sehingga suaminya mendoakan dia. Ya. Selain berdoa untuk suami, saudara, marilah kita juga belajar untuk buat kerja di rumah, practical kerja di rumah. Ya. Dan selama PKP ini adalah peluang yang terbaik untuk kita melakukan kerja-kerja di rumah. Ya, kalau kita tidak pandai masak, belajar masaklah. Kalau kita tidak pandai cuci kain, ya kita cuci kainlah. Kalau kita tidak pernah bersihkan rumah, ya sapu rumah, mop rumah, ya belajarlah. Karena kita berada di rumah, ini adalah kesempatan yang sangat baik, ya, untuk kita menyatakan kasih praktikal kepada istri kita. Yang ketiga, bapak yang hadir. Tanggung jawab seorang bapak bukan hanya menyediakan makanan, rumah, tempat tinggal untuk anak-anak. Tapi disinilah, bagian inilah banyak bapak-bapak gagal menghadirkan diri di dalam kehidupan anak. Menghadirkan diri ini bermaksud bukan dia meninggalkan anak-anaknya. Dia ada tetapi tidak ada, tidak berfungsi, tidak ada personal hubungan dengan anak-anak. Tidak ada komunikasi dengan anak-anak. Kita lihat di dalam Amsal 23 ayat yang 24 berkata, ayah orang benar akan sangat gembira. Orang yang memiliki anak bijaksana akan bersuka cita karenanya. Dalam Efesus 6 ayat yang keempat juga berkata, kamu bapak janganlah sakitkan hati anak-anak, tetapi peliharalah anak-anak dalam didikan dan nasihat Tuhan. Saudara, bagaimana kita menyakitkan hati anak-anak kita? Bukan kita marah dengan dia, bukan kita tidak menunaikan apa yang diingini oleh anak kita, tidak. Kalau kita melakukan itu mungkin mereka sedih, tapi itu sebentar saja. Tetapi apa yang menyakitkan hati mereka, seperti firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 4 ini, apabila engkau tidak hadir di dalam hidup mereka, waktu mereka perlukan seorang ayah untuk bersama dengan mereka, waktu mereka perlukan seorang ayah untuk membela mereka, apabila mereka perlukan seorang ayah untuk membelai mereka, apabila mereka perlukan seorang ayah untuk mereka kongsikan hati mereka, untuk kongsikan perasaan mereka, untuk mengungsikan kegagalan mereka mungkin, untuk mereka mengungsikan bahkan meraihkan kejayaan mereka bersama, tapi sang bapak tidak hadir dalam hidup mereka, itulah yang akan menyakitkan hati anak-anak kita. Mereka akan membesar merasakan bahwa bapak mereka tidak hadir dalam hidup mereka. Banyak cerita-cerita di luar sana yang kita dengar tentang bagaimana anak membesar tanpa ayah. Apa yang terjadi dalam mereka? Menurut kajian, saudara, anak-anak yang membesar tanpa kehadiran seorang ayah 3 kali ganda lebih liar daripada anak yang melihat yang bapaknya hadir dalam hidup mereka. Bahkan dikatakan bahwa 3 kali ganda mereka ini akan terlibat dengan dada, gangguan mental, anak luar nikah, di penjara. Dan juga menurut kajian baru-baru ini, kebanyakan remaja yang bunuh diri ada kaitannya dengan ketidakhadiran bapak dalam hidup mereka. Saudara dan saudari, jika engkau bapak, jika engkau seorang bapak hari ini, dengar baik-baik. How do you spend your time with your children? Bagaimana Anda meluangkan masa dengan anak-anak? Ada orang berkata spend quality time with your children. Itu salah, saudara. We need both. Kita perlu kedua-duanya. Kita perlu quality and quantity time dengan anak-anak kita. Saya belajar, saudara, untuk tidak menghabiskan tenaga saya di luar bekerja. Karena apabila saya pulang rumah, saya perlu ada energi untuk anak-anak saya, untuk istri saya. Ya. Kalau kita buang semua tenaga kita di luar, apabila kita pulang kita mau rehat, kita tidak ada masa untuk mereka.
and we don't spend quality and quantity time with them anymore. Maka dengan itu saudara, belum terlambat kita, ya, mari kita sepenuh hari Bapa ini, mari kita ambil iktibar. Ya, mari kita ambil masa. Bahkan sepanjang PKP ini adalah masa yang sangat baik sekali untuk kita bersama dengan keluarga kita. Kita sebagai orang percaya, the best time, masa yang saya betul-betul enjoy semasa PKP ini adalah worship together with my children, talking to them, get them ask me questions. Some of the questions, kadang-kadang soalan yang mereka tanya saya tidak dapat jawab, ya. Tapi it's good. Kita ada conversation. They see you, ya. They feel you, ya. Itu sangat penting. Bapak, engkau harus hadir di dalam kehidupan anak-anakmu. Amin. Yang terakhir saudara, poin yang terakhir adalah message, pesan untuk Bapak. Bapak, sepenuh hari Bapak ini adalah Bapak. Mari kita menjadi Bapak yang memuridkan. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ayat ke-8 berkata, dengarlah wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita. Tuhan itu Esa. Mengasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu. Simpanlah dalam hatimu kata-kata yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ajarlah kesemuanya dengan saksama kepada anak-anakmu, dan bicarakanlah semua itu ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Ikatkanlah semua itu sebagai tanda peringatan pada tangan dan dahimu. Kemudian tuliskanlah pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu-pintu gerbangmu. Wow, haleluya saudara. Firman Tuhan ini cukup jelas. Tanggung jawab untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan Yesus kepada anak kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak berhak membawa anak kita kepada Tuhan selagi kita belum memperkenalkan Tuhan kepada anak kita. Ini merupakan satu kegagalan banyak ibu bapak hari ini, termasuk bapak. Karena mereka memberikan tanggung jawab untuk memuridkan anak mereka kepada pastor. Mereka memberikan tanggung jawab untuk memuridkan anak mereka kepada guru-guru sekolah minggu, kepada children pastor. Saya tidak katakan itu salah, saudara, no. Tapi tanggung jawab pertama untuk memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita adalah kita sendiri. Dan jangan kita membiarkan, melepaskan tanggung jawab untuk memuridkan, mendidik, mengajar anak kita dengan firman Tuhan kepada para pastor, kepada guru-guru sekolah minggu. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka. Tetapi tugas pertama itu adalah diri kita sendiri. Kita sebagai ibu dan bapak harus menjadi orang yang pertama yang memperkenalkan Yesus kepada anak kita. Sejak anak kita lahir, kitalah yang harus memperkenalkan Yesus kepada mereka. Itu yang dimaksudkan saya hari ini, saudara, bapak yang memuridkan. Ya, kita tidak perlu ke sekolah Alkitab untuk memperkenalkan Yesus kepada anak kita, saudara. Anak-anakmu. Maka dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih, marilah kita belajar. Mari kita belajar menjadi bapak yang memuridkan. Ya. Maka dengan itu, saudara, tanggung jawab seorang bapak tidaklah mudah. Amin. Memang tidak mudah. Saya seorang bapak. Saya katakan tanggung jawab itu tidak mudah, ya. Tapi itu adalah satu kehormatan, itu adalah satu privilege. Itu adalah satu perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan kepada saya. Satu wewenang, satu authority yang Tuhan berikan kepada saya. Maka justru itu, saudara, Tuhan memberikan wewenang ini kepada seorang bapak. Maka kita harus bertanggung jawab, bekerja dan menyediakan untuk keluarga kita. Kita harus bertanggung jawab untuk menyayangi, mengasihi istri kita. Ingat bahwa mengasihi istri itu adalah satu hadiah yang paling indah yang kita pernah berikan kepada anak kita. Karena anak kita akan membesar, dia tahu bahwa daddy loves mommy. Yang ketiga, saudara, kita sentiasa hadir di dalam kehidupan anak kita. Kita spend bukan saja quality time, tetapi quality time bersama anak-anak kita. Dan yang terakhir, marilah kita
ambil tanggung jawab ini untuk memuridkan anak-anak kita, karena mereka perlu diajar. Itulah perintah yang diberikan oleh Tuhan pada umatnya, kita yang mengajar mereka firman Tuhan. Haleluya saudara. Maka dengan itu saya ingin mendoakan para bapak-bapak yang ada di sana hari ini, ya. Saya ingin mau mendoakan sepenuh hari bapak ini. Jika engkau seorang bapak, saya ingin mendoakan untuk Anda, ya. Ya, mari kita tunduk kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami diperingatkan oleh firman-Mu bahwa menjadi Bapak itu adalah satu pemberian, itu adalah satu tanggung jawab yang begitu indah yang Tuhan telah percayakan. Satu wewenang rohani yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai Bapak. Dan Amba memberkati semua bapak-bapak yang ada di sana. Tuhan, Engkau lihat mereka, Engkau lihat kelemahan kami, Engkau lihat kekurangan kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami bangkit, supaya kami menjadi bapak yang mengasihi suami istri, ya, supaya kami menjadi bapak yang mengasihi anak, supaya kami menjadi bapak yang memuridkan, supaya kami menjadi bapak yang bertanggung jawab menyediakan segala keperluan anak-anak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk memikul tanggung jawab yang besar ini, dan kami menjadikan Yesus, kami menjadikan Allah Bapa sebagai model kami, sebagai model Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, jika ada bapak-bapak yang struggle di dalam kehidupan mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam menjadi bapak yang baik terhadap anak-anak, menjadi suami yang baik kepada istri, Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkatkan segala beban mereka saat ini. Engkau tolong mereka, angkatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka, bangkitkan mereka kembali, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termuliaan-Mu jemaat Tuhan yang dikasihi. Kiranya Tuhan akan memberkati kita hari ini. Jika engkau memiliki pengalaman yang pahit dengan ibu bapakmu, khususnya dengan bapakmu, jika engkau belum mengampuni bapakmu, engkau merasa tidak dihargai, ditolak, ataupun engkau membesar tanpa kehadiran seorang bapak, siapapun engkau hari ini, message untuk Anda hari ini, ampuni bapakmu. Mungkin bapakmu sudah pergi, meninggalkan engkau untuk selama-lamanya. Tapi selagi engkau menyimpan dendam, marah di dalam hatimu, itu belum terlepas. Maka saya berdoa untuk Anda hari ini, belajarlah mengampuni. Belajarlah mengampuni. Bahkan berdoa untuk bapakmu, jika bapakmu masih hidup hari ini, hargai mereka. Berdoa untuk mereka. Mungkin tuh bapakmu sudah tua, tidak sekuat yang dulu lagi. Mereka perlukan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Amba berdoa, kiranya Kau berikanlah roh pengampunan dalam hati kami masing-masing saat ini, supaya kami dapat mengampuni orang tua kami, khususnya bapak kami, siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan, kelemahan mereka. Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan biarlah kasih Bapa menguasai hati kami saat ini, memulihkan kami, supaya kami boleh menjadi Bapa yang baik kepada generasi daripada kami dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama. Haleluya. Ini doa kami di dalam atas nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari semua jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, shalom, yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bapa. Stay safe, stay blessed. Semua kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. My name is Claudia and this is Nicole. Hai, nama saya Elizabeth Isa. Hai, nama saya Elena. Hai, saya Deborah. Hi, my name is Audrey and this my brother. His name is Enzo. Hai, nama saya Acha dan ini kakak saya. Hai, nama saya Edwin Lua. Hello everybody. What's your daddy's name? Tama. Daniel Lim Neng Tek. My daddy's name is David. My dad's name is Raven Niker. Nama bapa saya Moses. Nama dede saya ialah Peking. Shem. Nama daddy kami ialah Eddie Mason Yasir. How old is your daddy? 45. Is 48 years old. Bapak saya umur 39 tahun. Umur dede saya ialah 44 tahun. How old he is? 42. How old is your daddy? What does your daddy do? My daddy works as factory. He works at agriculture last time. Now he is the DH warden, Dream Hostel. Pekerjaan bapak saya kerja kilang. Dede saya bekerja sebagai overhaul engine. He loves to work, play Dota game. He loves to ride his motorbike. Happy Father's Day from all of us and happy anniversary. God bless you. God bless you. I love you. Okay. Happy Father's Day. What do you love about daddy? His daddy jokes. Semoga bapak saya diberkati dan sehat selalu. We love Daddy. Happy Father's Day. Hobi ayah saya suka memasak dan memenuhkan masa dengan mendengar khotbah serta pembincangan tentang Alkitab. Message saya untuk Daddy. Happy Father's Day untuk Daddy. Terima kasih kerana mengasihi kami dan menjaga kami dengan penuh kasih sayang. Sayang Daddy selalu. Care first from baby until now. My daddy name because he is my hero. I love you, Daddy. Happy first day. Mwah. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you too. I love him. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Bapa kami yang menjaga kami dari kecil sampai sekarang. Selamat Hari Bapa. Love you. Bye. Happy Father's Day. Love you. Love you, Papa. Ma. Happy Father's Day.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian